ada juga beberapa pengalaman kamu pribadi lah tentang sosok yang ini. Sosok yang ini mungkin di daerah mendalami suatu ilmu hitam gitu. Iya. Mencium bau darah. Manusia biasa ini sampai berubah jadi sosok yang menakutkan kayak gitulah. Teman yang kerasukan itu ya. Yang itu lehernya itu pasti ada bekasnya. Bekasnya duluan, dia balik. Dia balik. Badannya bisa lepas. Iya. Tapi nanti nyatu kan aneh. Badannya bisa lepas. Iya. Tapi nanti nyatu kan aneh. Aktivitasnya mungkin di malam hari ya. Iya, di malam hari. Yang bilang apa? Kepalanya itu terbang ya. Terbang. Terima kasih juga nih yang Sambat lah. ownernya dari Semangkuk Food. Jadi terima kasih banyak sudah Jadi teman-teman, sebenarnya ada juga beberapa pengalaman kami pribadi lah tentang sosok yang ini. Mungkin kayak kita udah jelaskan dari sejarahnya mungkin dulu ya. Iya. Sejarah, baru nanti terakhirnya baru pengalaman kita mungkin. Iya. Bahwa misalnya sosok yang ini mungkin di daerah masing-masing ada lah namanya kan. Iya, berbeda-beda tiap daerah. Tapi sebenarnya sosoknya hampir sama kayaknya. Iya, sama. Wujudnya itu. Iya. Kalau ya sejarahnya karakternya Kuyang ini ya. Iya, karakternya. Sosoknya Kuyang ini itu sebangsa jin atau orang yang mendalami suatu ilmu hitam gitu. Iya. Iya, betul. Kalau yang saya pribadi tahu sih, sosok Kuyang ini sosok wanita yang mendalami ilmu hitam. Iya, betul. Memang sih kebanyakan memang wanita sih. Dan juga kayaknya ilmu ini memang turun-temurun kayaknya, dari keturunannya kayaknya. Iya, mungkin sih. Jadi dia itu identik kalau ada wanita hamil itu, Iya. bilang sosok Kuyang ini dia senang mencium bau darah. Wanita yang hamil ini. Iya, betul. Memang. Dan janinnya itu apa kayak dihisap gitu atau apa gitu, Iya. buat menambah ilmunya biar awet muda kah atau hidupnya itu Abadi gitu. Abadi, katanya sih. Iya, katanya. Tapi ya kita nggak tahu juga maksudnya karena itu dari mereka lah yang menggunakan ilmu itulah. Jadi memang kebanyakan ini sosok Kuyang ini bukan jin sebenarnya. dia bukan sih Ya bukan jin. Jadi dia ini sebenarnya memang manusia biasa. yang mempelajari ilmu ya dibilang hitam. Iya, minta. Nah, jadi mungkin teman-teman penasaran ini gimana dia prosesnya dari manusia biasa ini sampai berubah jadi sosok yang menakutkan kayak gitulah. Memang sih kalau yang aku tahu aja mungkin dia itu kayak menggunakan suatu minyak kayaknya. Minyak. Nah, jadi minyak itu katanya sih teman-teman disimpan di sebuah guci. Guci mungkin guci biasa atau guci dari zaman dulu kita kurang tahu juga ya. Tapi katanya minyak itu digunakan untuk dia berubahlah ke sosok itu, jadi dioleskan jadi dia berubah menjadi sosok yang itu tadi. Kebanyakan dia itu aktivitasnya mungkin di malam hari ya. Iya, di malam hari. Yang bilang apa, kepalanya itu terbang ya, Terbang. sedangkan badannya itu ditinggalkan di suatu tempat. Ya pasti dia sembunyikan badannya itu teman-teman, supaya mungkin takutnya mungkin begitu dia lepas dengan isi badannya ini kan, badannya ini tidak ditemukan sama orang lain mungkin ya. Jadi mungkin biasanya disembunyikan sih. Kalau di khususnya di Berau sendiri, yang ini sering dibilang juga parakang. Iya. Ya. Kita itu pernah kejadian kan Ber? Iya, ada beberapa pengalaman lah. Suatu tempat lah. Kebetulan kita berdua ada di sana ya. Ada di sana. Nah, ada di sana. Kita ini lagi menjenguk teman yang katanya itu diganggu sama sosok Kuyang ini. Iya. Karena dia itu habis melahirkan kan. Iya, betul. Jadi kita di sana itu rame. Iya, dipanggil lah kan. Dipanggil lah supaya membantu gitu. Setelah sampai di sana itu hampir sekitar agak tengah malam lah. Iya. Malam waktu itu kita kayaknya sempat bermalam waktu itu ya. Iya, karena ini kan
menjaga lah. Suasananya itu masih ini lah kan, apa tuh? Ada pas jam-jam pokoknya agak tengah malam lah. Iya betul. Kami itu hampir sadar di rumahnya itu kuyang itu keliling gitu lah. Iya betul, keliling. Jadi memang waktu itu pas tengah malam itu, jadi semua yang ada di sana termasuk kami berdua teman-teman memang merasakan kehadiran sosok kuyang tersebut. Jadi dia itu malam itu kayaknya mengitari rumah ya, mengitari rumah. Betul. Mungkin karena dia masih ada mencium hawa-hawa darah orang yang melahirkan tadi. Itulah. Iya betul, datanglah ke sana. Jadi waktu itu ada juga sempat teman yang kerasukan itu ya. Nah kerasukan juga teman-teman. Malam itu pas hampir lewat tengah malam juga sebenarnya waktu itu. Langsung kita tiba-tiba yang kerasukan itu lari keluar kan? Iya keluar. Dikejar sama teman kan? Iya. Iya. Kayaknya sih mencari itu sosok itu ya, mencari sosok itu teman-teman. Jadi memang waktu itu luar biasa gangguannya ke teman kita tadi yang habis melahirkan tadi itu. Nah sosok kuyang ini kebanyakan sih semacam kayak nenek-nenek. Iya benar kan. Karena kan waktu kita juga apa itu? Waktu kita ada yang kegiatan malam yang pulang jam 3-an itu. Iya betul. Kita itu ada sosok nenek itu ngelihat ke kita. Iya. Pas kita lihat dia sudah jauh kan? Jauh. Pas kita kejar, diam, dia ngeliat juga. Cuma kita udah berani dekat kan? Akhirnya ya sudah, kita langsung tinggal jalan aja. Iya betul teman-teman. Jadi setelah kejadian itu kan kita waktu itu memang posisinya sampai pagi ya. Karena hampir 2 tahun yang lalu itu kuyang itu sempat heboh. Iya. Sempat heboh tentang kuyang. Apalagi kan kalau kayak akhir-akhir tahun gini. Iya mencoba-coba ya. Pasti ada aja orang yang ingin coba-coba ilmunya gitu. Iya betul. Please no! No! Jadi setelah pulang dari sana paginya kan kita pulang ke rumah masing-masing itu. Iya. Jadi ada sedikit pengalaman dari saya pribadi teman-teman tentang kejadian sewaktu setelah pulang pada saat subuh itulah. Jadi waktu itu mungkin sekitar kita pulang jam berapa tuh ya? Habis sholat Subuh teman-teman kami semua pulang setelah menemani teman tadi. Disitulah kejadian pribadi yang saya yang janggal waktu itu teman. Jadi waktu itu ketika sudah sampai di rumah, ceritanya ini mau bersih-bersih lah, cuci muka segala macam sebelum istirahat. Jadi waktu itu saya ke kamar mandi, posisinya mau gosok gigi sama cuci muka gitu kan. Jadi di kamar mandi itu ada cermin di dekat gosok gigi, jadi cermin. Cuma cermin itu karena mungkin kena air jadi agak kabur. Jadi waktu itu ya cuek aja teman-teman. Saya tetap gosok gigi seperti biasa. Asik gosok gigi kan saya melihat ke cermin ini. Waktu itu kejadiannya melihat ke cermin. Tiba-tiba di cermin ini kayak ada raut wajah seseorang, tapi bukan wajahku itu. Jadi waktu itu di cermin itu. Jadi awalnya sih cuek aja, tetap aja gitu gosok gigi. Iya. Terus tiba-tiba karena kok beda di cermin ini tampilannya, bukan wajah saya pribadi teman-teman, jujur. Jadi cermin itu saya lap lah dari air tadi, bekas air yang muncul apa misalnya wajah nenek-nenek yang muncul waktu itu di cermin. Jadi posisinya ya kaget lah karena belum ada tidur satu malam kita kan, kaget. Sikat gigi saya taruh segala macam, keluar dari kamar mandi. Nah jadi waktu itu kejadian itu tiba-tiba kelihatannya sih itu sosok yang berubah menjadi kuyang tadi yang datang lah waktu itu ke kita. Kalau dari yang pribadi ada kan pengalaman setelah habis yang dari sana itu? Kalau dari sana sih pastilah membantu orang yang berhadapan sama mistis lah. Iya. Ya betul. Sih biasanya aku tuh sih mungkin sampai masuk ke dalam mimpi gitu. Iya. Mimpi kan kita kan ada tahapnya. Iya. Yang setengah tidur, yang tidur. Nah situlah melihatkan sosok 4 masih ingat itu. Kalau yang dibilang kuyang itu lehernya itu pasti ada bekasnya. Bekasnya betul kan. Jadi kalau dia siang kayak orang biasa, ya dia jalan ada kayak ini nutupi kan, ya nutupi lah supaya mungkin nggak kelihatan ya. Bekas kita dari sana waktu itu kan, kita kan ada beberapa orang yang ke sana betul sama teman-teman kan. Jadi memang teman-teman begitu kami pulang dari sana, semua yang hadir di sana pada malam itu membantu. Katanya sih memang
ada kejadian aneh lah, kayak nenek itu tadi datang ke kita semua gitu nah, menunjukkan wujud aslinya gitu nah. Karena memang sekalinya setelah kita bertemu semua teman-teman, kami berkumpul cerita, memang semua yang datang ke sana malam itu didatangi sosok nenek itu. Nah, itu kejadiannya luar biasa lah, maksudnya dia sampai datang ke kita semua lah kejadian itu malam itu, karena kita datang ke sana nemani salah satu sahabat kita juga waktu itu. Kalau Kuyang ini kalau siang itu dia baik kayak orang biasa gitu mah. Iya betul. Cara mencegah biar ilmu itu mungkin tidak masuk gitu, kita tegur duluan namanya. Iya kita tegur. Mungkin begitu. Biasanya dia, nah ini pernah juga sebenarnya, cuma ini ceritanya tidak berkaitan sama yang kejadian kemarin. Jadi di daerah rumahku itu lah, ada lah yang dicurigai gitu kan. Jadi waktu itu pas kebetulan berpapasan di daerah perumahan saya itu teman-teman. Jadi karena kenal, kutegur lah, nenek ini kutegur lah. Begitu kutegur, malah balik dia. Jadi jalan kaki sama-sama, mau ketemu, kutegur duluan, dia balik. Nah itu salah satu kejadian juga sih, jadinya kayak hati saya ini teman-teman terus terang tiba-tiba langsung punya firasat kuat gitu nah, kalau itu memang betul dia itu. Nah Kuyang juga gitu nah, karena waktu itu sempat heboh juga di perumahan. Sesosok Kuyang atau bilang kita Parakang ini apalagi di Kalimantan sangat mungkin terkenal, baru terkenal gimana lah, beda mungkin kan kalau makhluk jin sama orang yang pelajari ilmu hitam manusia. Karena di kampung juga itu dulu sosok Kuyang itu hampir ada lah. Karena kalau dulu orang melahirkan kan di rumah sendiri, tanpa misalnya ke rumah sakit atau apa. Iya. Jadi zaman dulu lebih banyak malah mungkin banyak ibu banyak. Sekarang mungkin karena sudah terkikis zaman. Nah, yang ku tahu sih kalau misalnya dia itu sosok Kuyang itu di sekitaran tempat kita ini yang ramai, yaitu cari pondok, ada pondoknya. Yang nggak boleh diganggu sekitaran rumah lah, karena kan dia kayak ada mungkin membakar-bakar sesuatu juga tuh. Nice. Pasti. Jadi dia mungkin mau beraksi itu tengah malam. Ada ritualnya, ritual ke cari pondok kosong dulu. Di situ dia melepaskan badannya. Iya betul. Melepaskan badannya, ya ibaratnya mungkin ada rasa merintihnya juga dia melepaskan badannya. Kalau kita pikir secara logika aja nggak mungkin sebenarnya. Nah, bilang orang yang dulu sih aku pernah diceritakan sama orang dulu. Katanya kalau Kuyang itu bisa kita tangkap itu, kalau kita ketemu badannya kita oleh sihir. Nah, itu sama. Iya kadang ya kita juga takut pastilah. Juga. Pastilah ketemu badan kayak gitu kan, kalau kita lihat secara sekilas pasti kayak korban mutilasi. Kalau kita bayangkan mungkin di luar logika gitu. Pasti. Manusia dia mempelajari ilmu hitam, badannya bisa lepas. Iya. Tapi nanti nyatu kan aneh. Badannya bisa lepas. Iya. Tapi nanti nyatu kan aneh. Di Indonesia ini kalau hal seperti itu tidak ada yang tidak mungkin. Banyak sih, tidak hanya mungkin betul. Tidak hanya mempelajari ilmu hitam Kuyang, tapi kayak babi ngepet juga dari ilmu hitam manusia juga. Iya, manusia juga berbuat gitu. Jadi begitulah teman-teman simpulan tentang Kuyang apalagi di Kalimantan. Iya, teman-teman, untuk video kita kali ini cukup sampai di sini ya, tentang sejarah sosok Kuyang sampai pengalaman lah. Iya, pengalaman. Dan sempat kita tadi di awal kita reaction beberapa video penampakan tadi ya. Memang kalau bisa dibilang sih beberapa video tadi memang hampir 90% mirip yang ciri-cirinya. Cuma kita belum tahu keasliannya kan. Iya, kita hanya reaction aja yang awal tadi. Nah, kita mungkin juga terima kasih juga nih sama yang sudah pinjami tempat lah, ownernya dari Semangkuk Food. Jadi terima kasih banyak sudah berikan kita izin untuk kita buat video di sini mungkin ya. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Semangkuk Food, mungkin bisa langsung ke Jalan Kartini ya. Ya, jadi silahkan cobalah di sini teman-teman. Video kali ini sampai di sini dulu teman-teman. Saya Ferdi dan saya Iam. Pamit. Kalau mungkin ada salah kata yang menyinggung atau mungkin dari pembahasan kami berdua yang mungkin tidak sependapat lah dengan teman-teman semua,
ini kan sebagian besar mungkin dari pendapat dan pengalaman kami berdua ya. Iya. Mungkin mohon dimaafkan, kami tidak ada maksud untuk menyinggung atau menyakiti hati siapapun lah di sini. Kita sekedar membahas sosok satu ini aja teman-teman, karena sosok ini juga salah satu sosok yang bisa dibilang itu Familiar. saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan video Hikayat Malam selanjutnya.